Kemudian ada istilah yang bernama repository. Nah, repository ini adalah lokasi penyimpanan pusat untuk basis kode proyek. Jadi penyimpanan yang berbasis cloud ya, seperti Google Drive. Kemudian ada branch. Branch itu garis pengembangan terpisah yang memungkinkan pekerjaan mandiri pada fitur-fitur atau perbaikan bug. Jadi branch itu berfungsi untuk agar masing-masing dari kita itu bisa merubah kodenya, tapi khusus atau private untuk kita sendiri, sehingga tidak merubah file kode secara besar-besaran. Jadi kalau kita mengubah kode di dalam branch, biasanya tidak akan mengubah kode di file besar gitu ya, atau di main biasanya. Untuk mengubah file kode yang ada di file utama, itu berarti kita harus melakukan merging ya antara branch yang kita buat dengan branch utamanya atau mainnya. Nanti kita juga coba aplikasikan sedikit tentang itu. Selanjutnya adalah tentang data mining. Nah, data mining itu proses pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data mentah dari berbagai sumber dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, hubungan, korelasi, dan informasi yang berharga. Ini juga sebenarnya salah satu proses yang sudah kita sebutkan dari kemarin ya, dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi proses tersebut itu bernama data mining ya, teman-teman. Nah, dalam data mining ini metode-metode statistik dibutuhkan nih, dan matematika untuk mengidentifikasi pola-pola antar variabel, antar data satu dengan data yang lain, atau pola-pola tersembunyi bahkan, yang tujuannya agar kita itu bisa mendapatkan wawasan yang dapat digunakan atau pengetahuan baru dari data yang kita punya. Kemudian pengetahuan baru itu sebenarnya adalah langkah awal atau pemicu. Langkah apa nih yang akan kita ambil setelah itu begitu. Nah, tujuan daripada data mining tersebut yaitu yang pertama untuk melakukan sistem yang bisa memprediksi nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan pola atau data yang bersifat historis ya. Kemudian tentang klasifikasi. Jadi si data mining itu bisa mengelompokkan data ke dalam kategori data atau kelas-kelas data berdasarkan atribut atau properti dari variabel atau data yang kita punya. Selain itu ada juga segmentasi. Nah, segmentasi itu memecah data menjadi kelompok-kelompok yang homogen atau bersifat sama ya dengan satu sama lain ya, atau memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu untuk mengidentifikasi hubungan dan korelasi antara item atau atribut dalam data. Satu variabel dengan variabel lain itu ada nggak sih korelasinya gitu ya. Nah, selain itu ada juga anomaly detection. Jadi si data mining ini bisa mendeteksi data yang kiranya tidak bisa atau tidak biasa gitu. Atau biasanya kalau kita ada di dalam suatu data, di dalam data itu ada satu distribusi yang sama, tapi ada juga satu kelompok yang benar-benar berbeda. Misal 1% dari 100 data itu memiliki karakteristik yang berbeda. Itu biasanya kita sebut sebagai anomali data. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang manfaat data mining bagi bisnis. Nah, yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis. Ini tentu sudah kita mention beberapa kali ya, teman-teman. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengembangan strategi pemasaran, pengambilan keputusan, hingga pengendalian penipuan ya. Dimana sistem yang kita buat itu sebenarnya bisa kita khususkan untuk mendeteksi potensi-potensi aktivitas penipuan gitu. Ini juga beberapa aplikasinya, yaitu pendeteksi kecurangan, manajemen resiko, hingga segmentasi pelanggan.